South Korea to allow spot Bitcoin ETFs in 2026 growth plan. Bitcoin, South Korea. South Korea plans to introduce spot Bitcoin ETFs. Pada awal Januari 2026, Financial Service Commission atau FSC atau ini mirip OJK di Indonesia, di mana Korea Selatan resmi mengumumkan bahwa spot Bitcoin ETF akan dimasukkan ke dalam strategi pertumbuhan ekonomi 2026. Pemerintah tidak hanya membuka produk ETF baru, tetapi juga secara strategis mengubah pandangan mereka terhadap aset digital agar lebih diterima dan masuk ke jalur regulasi secara resmi di Korea Selatan. Jika rencana legalisasi ETF Bitcoin Spot benar-benar terrealisasi, dampaknya tidak hanya akan terasa di Korea Selatan, tetapi juga merambat ke pasar global. Korea Selatan adalah salah satu pasar kripto yang paling aktif di Asia. Setelah bertahun-tahun melarang aset digital seperti Bitcoin jadi underlying produk investasi, ETF atau semacam reksadana di mana investor institusi boleh berinvestasi di aset itu. Pemerintah Korea Selatan kini berbalik arah dan akan melegalkan ETF Bitcoin dan aset digital spot yang resmi di pasar modal pada 2026 ini. Tujuannya untuk menggairahkan investasi di industri keuangan digital. Investor institusi diperbolehkan masuk pasar kripto tapi dibatasi maksimum 5% dari portfolio yang mereka miliki. Langkah ini bukan cuma mengubah pola trading lokal di Korea Selatan, tetapi juga bisa merombak tatanan investor kripto global termasuk di Indonesia. Meskipun banyak analis dan investor lokal menyatakan bahwa pembatasan 5% ini terlalu mempersempit ruang gerak bagi para investor institusional di Korea Selatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini kabar baik bagi investor kripto atau justru tanda-tanda investasi kripto mengalami tekanan perkembangan alias seperti hidup segan mati tak mau? Yuk jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Kita kupas kenapa pemerintah Korsel mengubah sikapnya terhadap Bitcoin dan ETF spot dan apa dampaknya bagi masa depan kripto dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan tekan tombol lonceng. Saya Farid Subhan, kita ngopi dulu. Korea Selatan melegalkan investasi kripto untuk institusi. Perubahan kebijakan kripto di Korea Selatan bukan sekedar pernyataan politik, melainkan sebuah revolusi menyeluruh dalam cara negara mengatur aset digital. Pada awal Januari 2026, Financial Service Commission atau FSC atau ini mirip OJK di Indonesia, di mana Korea Selatan resmi mengumumkan bahwa spot Bitcoin ETF akan dimasukkan ke dalam strategi pertumbuhan ekonomi 2026. Hal ini artinya mendorong investor institusi untuk diperbolehkan berinvestasi di produk Bitcoin, ETF Bitcoin. Produk investasi ini akan dilegalkan dan diatur secara penuh setelah undang-undang terkait disahkan segera. Selama ini, regulasi pasar modal Korea Selatan tidak pernah mengakui cryptocurrency sebagai underlying aset untuk ETF, untuk reksadana. Sehingga investor domestik mereka, baik investor retail maupun investor institusional, investor perusahaan, tidak memiliki akses terhadap produk seperti Bitcoin ETF di bursa lokal Korea Selatan. Berbeda dengan di Amerika Serikat, di Hong Kong. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah membuka peluang besar bagi perusahaan manajemen aset, institusi keuangan, dan jutaan investor retail di Korea Selatan untuk berinvestasi Bitcoin melalui instrumen yang lebih aman dan familiar secara regulasi. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri karena juga mencakup kerangka legalisasi stablecoin yang direncanakan berlaku pada kuartal pertama 2026. Dengan kewajiban cadangan 100% dan hak penukaran penuh bagi pengguna, sebuah standar yang dirancang untuk melindungi investor dan mencegah krisis seperti runtuhnya Terra Luna pada tahun 2022 lalu. Lebih jauh lagi, pemerintah Korea Selatan berencana mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam sistem keuangan publik mereka, termasuk manajemen kas negara dan pembayaran fiskal dengan target adopsi deposit token berbasis blockchain hingga 25% dari total pembayaran kas negara tahun 2030. Di tengah fakta bahwa jutaan investor Korea telah aktif bertransaksi kripto dengan volume harian yang sangat besar, kebijakan ini juga diproyeksikan mampu menarik kembali puluhan miliar dolar Amerika sebagai modal yang sebelumnya mengalir ke luar negeri akibat aturan domestik yang terlalu ketat yang membuat
warga Korea Selatan berinvestasinya di luar negeri. Secara keseluruhan, langkah Korea Selatan ini bukan hanya tentang mengizinkan ETF Bitcoin Spot, melainkan sebuah paket legislasi komprehensif yang mencakup transparansi pasar, perlindungan investor, regulasi stablecoin, serta transformasi digital sektor publik. Sebuah blueprint modern yang berpotensi menjadi referensi global dalam pengaturan ekosistem kripto secara terstruktur dan berkelanjutan. Alasan Korea Selatan mengubah sikapnya terhadap Bitcoin dan aset kripto. Perubahan sikap Korea Selatan terhadap kripto dari regulasi super ketat sebelumnya menjadi sedikit terbuka terhadap spot Bitcoin ETF bukan sekedar keputusan yang tiba-tiba. Ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi 2026 yang lebih luas, di mana pemerintah ingin mengubah cara pasar keuangan digital diatur dan menarik kembali modal besar yang sebelumnya lari ke luar negeri. Menurut laporan Bitcoin Magazine, pemerintah tidak hanya membuka produk ETF baru, tetapi juga secara strategis mengubah pandangan mereka terhadap aset digital agar lebih diterima dan masuk ke jalur regulasi secara resmi di Korea Selatan. Alasan utamanya adalah tekanan kompetitif secara global. Negara seperti Amerika dan juga Hong Kong, bagian dari China, telah lebih dulu melegalkan transaksi spot ETF atau reksadana dengan underlying Bitcoin yang kemudian menarik investor institusional besar, perusahaan besar, dan dana global untuk berinvestasi di situ. Pemerintah mengatakan bahwa keputusan yang ini diilhami oleh perdagangan aktif spot ETF Bitcoin di Amerika Serikat atau juga seperti di Hong Kong, China. Ini berarti kebijakan Korea Selatan bukan hanya kebijakan yang berorientasi pada pasar keuangan lokal, tetapi juga reaksi terhadap tren global agar tidak tertinggal dalam persaingan untuk mendapatkan investor institusional atau investor perusahaan. Alasan yang kedua, kebijakan ini didorong oleh bahwasannya pemerintah Korea Selatan tidak hanya ingin sekedar membuka pasar ETF, mereka juga sedang membangun kerangka hukum yang lebih matang untuk stablecoin, termasuk aturan cadangan 100% dan hak redeem atau penarikan dana bagi penggunanya. Regulasi ini menunjukkan bahwa Korea Selatan ingin menjaga stabilitas pasar sambil memperluas ruang inovasi kripto. Bagi Anda yang tidak tahu dunia kripto, di dunia kripto ada koin stable yang disetarakan dengan nilai tertentu, misalnya sama sebanding dengan nilainya dolar Amerika Serikat misalnya. Alasan ketiga adalah untuk tujuan ekonomi domestik. Selama bertahun-tahun modal kripto Korea Selatan justru banyak keluar negeri karena aturan yang sangat ketat di dalam negeri mereka. Dengan perubahan ini, negara berharap modal itu kembali ke pasar lokal dan meningkatkan peran lembaga keuangan domestik dalam investasi digital. Pemerintah Korea Selatan akan meninjau undang-undang untuk mengizinkan mata uang kripto, mulai dengan Bitcoin serta aset-aset lainnya, sambil memperkenalkan aturan perizinan dan cadangan untuk stable coin yang diterbitkan dari Korea Selatan. Ini memberikan gambaran bahwa kebijakan ini bukan hanya tentang ETF atau reksadana berbasis Bitcoin misalnya, tetapi penataan total pasar digital dan regulasi digital financial terkait dengan kripto di Korea Selatan. Di sisi lain, perubahan ini juga disertai perkembangan baru di pasar korporasi. Sebelumnya, larangan investasi kripto oleh institusi yang diberlakukan sejak 2017 di Korea Selatan. Kemudian sekarang Korea Selatan mengakhiri periode itu setelah 9 tahun, kemudian membolehkan perusahaan untuk berinvestasi di aset kripto. Sehingga perusahaan Korea Selatan dapat mengalokasikan, tapi dibatasi maksimum 5% dari modal yang mereka miliki yang diinvestasikan di pasar modal. Jadi sisanya boleh yang lain misalnya 95% itu terbagi misalnya untuk deposito, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Hanya boleh maksimum 5% di aset kripto. Memungkinkan hal ini untuk perusahaan badan hukum investor profesional untuk masuk ke pasar digital sebagai bagian dari regulasi baru ini. Hal ini menunjukkan langkah Korea tidak hanya fokus pada ETF, tetapi juga memperluas partisipasi dunia perusahaan di semua sisi investasi. Kontrol negara versus kebebasan investasi kripto. Perubahan ini bukan sekedar membuka pasar, tetapi merupakan bagian dari regulasi era baru yang disebut sebagai Digital Asset Act atau Undang-Undang Aset Digital Pemerintah Korea Selatan. Di dalamnya termasuk aturan tentang stablecoin, di mana pemerintah mengharuskan setiap penerbitan koin stable harus memiliki cadangan 100% dari aset yang nyata dan hak penebusan bagi
penggunanya dijamin 100% secara hukum ya. Contohnya misalnya ada perusahaan yang ingin menerbitkan stablecoin namanya Gangnam misalnya. Maka 1 Gangnam misalnya disetarakan dengan 1 won Korea atau 1 won dolar US dan harus terus-menerus stable, nggak boleh ada perubahan. Ini adalah langkah besar untuk mencegah keruntuhan pasar kripto seperti yang terjadi pada kasus Terra Luna yang lalu. Selain itu, Korea berencana juga membangun sistem regulasi lintas negara untuk transaksi stablecoin ini yang bisa membuka jalan untuk settlement perdagangan internasional dan remitansi berbasis blockchain. Pemerintah bahkan sedang mengevaluasi adopsi teknologi blockchain dalam public treasury system, termasuk diskusi untuk mengubah undang-undang terkait bank sentral dan manajemen keuangan negara agar blockchain bisa digunakan dalam operasi fiskal, mulai dari insentif fiskal hingga pembayaran publik. Ini menunjukkan bahwa regulasi kripto di Korea Selatan bukan hanya soal investasi, tetapi menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional Korea secara terintegrasi dalam konteks finansial. Namun jangan terkejut, kalau langkah ini juga berarti negara mulai punya kontrol sedikit demi sedikit terkait dengan aset digital. ETF yang diatur penuh oleh regulasi tentu berbeda dengan apabila pasar kripto itu bebas yang selama ini menjadi filosofi dari investasi Bitcoin. Kontrol ini bisa berarti keamanan lebih kuat, tapi juga berarti desentralisasi semakin ditekan oleh aturan sebuah negara. Dampak pada investor dan juga market. Jika rencana legalisasi ETF Bitcoin Spot benar-benar terrealisasi, dampaknya tidak hanya akan terasa di Korea Selatan, tetapi juga merambat ke pasar global. Investor internasional biasanya menjadikan negara maju sebagai barometer dalam mengatur produk investasi baru. Sehingga langkah Korea ini berpotensi menempatkannya sebagai salah satu kekuatan utama yang menyediakan kanal investasi kripto yang lebih mudah diakses, terstruktur dan diawasi, baik bagi institusi besar maupun investor retail lokal. Legalitas ETF Spot membuka pintu bagi dana pensiun, fund manager hingga bank-bank besar untuk memperluas exposure atau investasi mereka pada aset digital tanpa harus memegang Bitcoin secara langsung di dompet pribadi mereka, yang akhirnya dapat meningkatkan legitimasi bahwa Bitcoin merupakan aset kelas alternatif dalam sebuah portfolio yang skala besar institusi. Di sisi lain, keterikatan yang lebih kuat pada regulasi lokal membuat pasar kripto semakin sensitif terhadap kebijakan pemerintah. Sesuatu yang bertolak belakang dengan semangat desentralisasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh komunitas investor kripto. Dari sudut pandang ekonomi dan investor, kehadiran ETF Bitcoin Spot berpotensi mengubah pola investasi di Korea Selatan secara drastis. Investor retail yang sebelumnya terpaksa mencari tempat investasi kripto melalui produk di luar negeri seperti saham, kemudian ETF di Amerika, kini memiliki akses langsung di pasar domestik mereka secara legal dan secara terstruktur. Hal ini dapat menarik lebih banyak modal institusi, modal perusahaan, serta meningkatkan likuiditas pasar lokal di Korea Selatan, serta memperkuat posisi Korsel sebagai salah satu hub aset digital di Asia. Namun perubahan ini juga membawa dua konsekuensi sekaligus, yakni pasar yang cenderung lebih stabil dan transparan berkat pengawasan regulasi, tetapi dengan harga yang kurang fleksibel bagi investor retail yang harus beradaptasi dengan aturan pemerintah, batasan tertentu, hingga standar perlindungan khas pasar modal tradisional yang tidak sesuai dengan karakteristik pasar kripto selama ini, terutama Bitcoin. Prediksi dan strategi ke depan. Kalau kita tarik garis besar dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, satu hal yang menjadi sangat jelas yaitu kripto tidak lagi bergerak di pinggiran sistem keuangan atau menjadi aset yang tidak ada regulasi sehingga menemukan jalannya sendiri, tapi kini sedang ditarik untuk masuk ke dalam pusat kendali setiap negara. Lama-lama akan sangat terkendali. Legalitas spot Bitcoin ETF pada 2026 bukan sekedar soal produk investasi baru, melainkan sebuah sinyal bahwa pemerintah ingin menentukan aturan main. Siapa yang boleh masuk, lewat jalur apa, siapa yang bisa dikontrol, risikonya apa. Dalam jangka pendek, langkah ini hampir pasti akan meningkatkan minat investor institusional tentunya. Karena ETF, reksadana Bitcoin, memberikan rasa aman secara hukum dan kepastian regulasi. Namun dalam jangka menengah hingga panjang, dampaknya jauh lebih kompleks daripada sekedar harga Bitcoin yang naik. Secara prediksi pasar, beberapa analis global melihat bahwasannya negara yang lebih dulu menyediakan kerangka ETF spot akan menjadi magnet likuiditas regional. Korea Selatan berpotensi menjadi gerbang Asia Timur untuk aliran modal kripto institusional. Bersaing langsung dengan Hong Kong dan Singapura,
CoinDesk mencatat bahwa sejak ETF spot disetujui di Amerika, arus modal institusi meningkat drastis karena dana besar lebih nyaman masuk lewat produk yang familiar, yang dilindungi secara hukum, bukan lewat exchange kripto langsung yang tidak dilindungi oleh pemerintah. Pola ini kemungkinan besar akan terulang di Korea, terutama mengingat tingginya partisipasi investor retail dan teknologi finansial yang jauh lebih matang di Korea Selatan. Kemudian di sisi lain kita harus melihat konsekuensi jangka panjangnya. Semakin besar peran negara, maka semakin kecil ruang keliaran yang dulu menjadi identitas dari kripto. Jadi volatilitas atau naik turunnya harga yang tinggi justru kadang-kadang menjadi kesempatan yang besar bagi investor yang ingin trading investasi di kripto untuk jangka pendek. ETF spot membuat Bitcoin semakin terikat pada jam bursa, regulasi pasar modal, dan sentimen makro seperti suku bunga atau kebijakan fiskal. Artinya ke depan Bitcoin bisa semakin bergerak seperti aset keuangan tradisional, bukan lagi aset alternatif yang sepenuhnya independen. Beberapa analis bahkan menyebut ini sebagai fase financialization of crypto, di mana kripto kehilangan sebagian karakter desentralisasinya demi legalitas dan legitimasi. Dari sisi strategi, investor retail dan institusional atau perusahaan harus mulai mengubah cara pandangnya. Jika dulu fokus utama adalah teknologi, narasi desentralisasi, dan komunitas, maka ke depan regulasi akan memainkan peran yang jauh lebih besar. Investor tidak cukup hanya bertanya apa teknologinya yang bagus, tetapi juga bagaimana posisi negara dalam menyikapi terhadap aset ini. ETF memang menurunkan risiko teknis seperti penyimpanan wallet atau keamanan exchange, tetapi tidak menghilangkan risiko pasar, volatilitas naik turunnya harga, dan potensi intervensi kebijakan. Bahkan kebijakan pemerintah justru bisa menjadi sumber naik turunnya harga baru jika ada perubahan arah regulasi. Untuk strategi praktis ke depan, ada 3 pendekatan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah diversifikasi jalur investasi, sebagian lewat ETF atau yang ini lebih aman secara hukum, sebagian lagi lewat kepemilikan langsung bagi investor yang masih ingin fleksibilitas dalam berinvestasi. Yang kedua adalah memantau arah kebijakan, bukan hanya tentang hal teknis ya, seperti chart harga. Kemudian di era kripto yang semakin dikendalikan negara, maka pernyataan regulator akan berdampak sangat besar dengan sentimen pasar dalam jual beli aset kripto. Kemudian yang ketiga adalah memahami bahwa aset ETF adalah alat, bukan tujuan akhir dari sebuah investasi. ETF memudahkan akses tetapi tidak menjamin profitabilitas, apalagi jika masuk hanya karena FOMO terhadap berita regulasi positif dari pemerintah misalnya. Langkah Korea Selatan ini memberikan kita satu pelajaran penting. Masa depan kripto bukan lagi soal apakah akan diatur, tetapi seberapa besar negara ikut campur. Tahun 2026 bisa menjadi tahun di mana kripto resmi menjadi bagian dari sistem keuangan negara-negara besar yang lebih stabil, lebih mapan, dan juga lebih terkontrol. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Korea Selatan ini akan memperkuat masa depan Bitcoin dan aset digital atau kripto lainnya, atau justru sebaliknya? Ayo, berikan pendapat kalian dengan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.